Halo Scorpio, selamat datang atau selamat datang kembali. Seperti biasa, ini adalah reading tanpa batas waktu ya. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Nah, sekarang kita akan mulai, kita shuffle dulu. Oke, sebelum bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle yang tadi udah aku shuffle ya. Di sini ada Sword and Rose, ini tuh kartu berbicara tentang ini, tentang kejernihan. Mungkin kejernihan sesuatu hal, mungkin ada sesuatu yang terungkap, mungkin ada suatu hal yang baru kamu pahamin sekarang, entahlah dengan kamu nonton sesuatu, baca sesuatu, atau kayak tiba-tiba kamu paham sesuatu, kayak aha moment gitu ya. Ting gitu, tiba-tiba kena aja di pikiran, dapet gitu pemahamannya atau idenya. Dan skenario lainnya adalah memang kejernihan tentang sesuatu hal itu karena memang ada yang terungkap gitu. Entahlah seseorang membicarakan sesuatu atau faktanya itu terungkap di depan kamu. Sekarang kita bahas tarotnya. Yang pertama, Two of Wands. Jadi tema besar kamu, pertanyaannya kemana setelah ini? Apa yang mau dilakukan? Two of Wands itu kan diawalin dengan Ace of Wands. Bisa ide, inspirasi, pemahaman, setelah dapat ide, setelah dapat inspirasi, diapain gitu. Apakah diaplikasikan atau hanya berhenti di ide, berhenti di inspirasi, atau memang kamu berada di suatu titik mempertanyakan kemana nih setelah ini. Misalnya berhubungan dengan karir, misalnya berhubungan dengan hubungan romantis kamu gitu. Udah berjalan berapa bulan, berapa tahun, ada nggak nih tanda-tandanya dari orang ini melihat visi misi yang sama gitu tentang hubungan gitu ya. Contohnya seperti itu. Terus juga mungkin tema pekerjaan, tema kreativitas juga signifikan dalam reading kamu kali ini karena di sini wands-nya ada 3 gitu ya. Atau hubungannya dengan emosi juga bisa gitu. Karena wands itu elemen api, bisa jadi juga ada entahlah situasi yang bikin semangat atau situasi yang terasa panas gitu ya. Terus di posisi blessing-nya, Nine of Cups, wish fulfillment, keinginan yang terwujud, hal-hal menyenangkan, membahagiakan. Mungkin ada hal-hal yang ingin kamu wujudkan gitu terus bisa terwujud atau hal yang kamu impikan akhirnya kesampaian juga gitu ya. Terus um, kayak tema merawat, memanjakan diri, bikin diri kamu senang atau ada hal-hal yang terasa menyenangkan gitu muncul di dunia realita kamu. Yang jelas vibe-nya Nine of Cups itu tuh happy banget gitu ya. Nah, yang jadi tantangan King of Wands tadi aku bilang temanya mungkin ada hubungan dengan pekerjaan, ada temanya dengan emosi yang lagi panas, suasana yang lagi panas mungkin karena King of Wands di posisi tantangan. Pertama, bisa jadi ini sosok di tempat kerja yang mungkin gengges atau orang yang emosinya apa ya, temperamen gitu, marahnya meledak-ledak, nggak bisa kontrol emosi, atau ketika ada suatu hal yang apa ya, yang bermasalah gitu, dia jadi kata-katanya sembarangan atau emosi yang meledak-ledak, nggak bisa gitu menyampaikan masukan atau membicarakan sesuatu dengan nada yang biasa aja gitu, nadanya mesti tinggi. Terus tapi di sisi satunya bisa jadi nih orang kayak gini, karena energi once itu kayak semangat, energi kehidupan, energi inspirasi, ketika dia di posisi tantangan bisa jadi lagi nggak ada energi kehidupannya gitu. Nah, aku nggak tahu nih siapa, apakah ini kamu atau orang yang terhubung sama kamu, yang jelas emosinya tuh antara bisa meledak-ledak atau kayak justru nggak ada energi kehidupannya gitu ketika energi once itu di posisi tantangan. Lalu yang berikutnya, di posisi sarannya adalah Three of Wands. Um, ada hal-hal yang perlu dilihatin dulu, ada hal-hal yang perlu ditunggu gitu. Gak cuma ditunggu sih, tapi kamu melakukan bagian kamu gitu. Apapun yang kamu bisa lakukan gitu. Apapun yang menjadi bagian kamu, kamu lakukan gitu ya. Terus ada hal-hal yang perlu kamu amatin dulu, liatin dulu baru bergerak. Nah, di situ apa ya? Kayak ibaratnya dua sisi mata koin gitu. Kamu harus tahu yang mana. Yang berikutnya
di waktu yang akan datang. Six of Cups. Entah lagi nih ya, Six of Cups itu sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu. Entahlah memori yang muncul atau orang lama yang muncul kembali gitu ya. Misalnya gitu, kita misalnya lihat jajanan masa kecil gitu, terus teringat, oh waktu kecil kita suka jajan itu, atau kita suka makan itu waktu kecil. Contohnya sesimpel itu, gitu memori yang muncul kembali karena melihat sesuatu, terus ingat masa-masa menyenangkan, atau ingat masa-masa sulit, masa susah, itu masa-masa patah hati. Bisa juga skenario lainnya, orangnya beneran muncul kembali. Itu orang yang apa ya, cukup mengena di memori kita, gitu ya. Orang ini muncul kembali. Entahlah mau menyambung komunikasi yang terputus, entahlah mau berdamai. Nanti kita akan lihat lebih lanjut ya. Sekarang kita konfirmasi. Tadi yang aku bilang pertanyaan kemana setelah ini. Ini tuh bisa berbicara banyak hal ya. Mungkin ada satu hal yang kamu lagi pertanyakan nih. Mungkin hubungan pekerjaan, mungkin hubungannya dengan hubungan romantis, mungkin kemana setelah ini dengan kehidupan gitu, arahnya mau kemana. Dengan Four of Cups di sini pertama, itu sesuatu yang kayak perlu kamu bawa doa gitu. Apapun yang kamu yakinin ya, kamu perlu doakan. Kamu perlu tanya gitu sama semesta, sama Tuhan, dibawa dalam doa kalau itu sesuatu tema yang besar buat kamu. Lalu yang berikutnya, itu jadikan bahan renungan, ditimbang apakah hati kamu masih di situ, ditimbang pro kontranya, ditimbang apakah kondisinya akan seperti ini terus ke depannya, apakah ada progresnya. Itu ya, dijadikan bahan renungan, dicari jawabannya dalam sunyi, dalam doa. Mungkin kayak kamu kamu kayak berdialog dalam sunyi dengan diri kamu sendiri gitu ya. Bukan sesuatu hal yang akan kamu temukan jawabannya dalam keriuhan. Lalu yang berikutnya, terlepas dari tadi ya pertanyaan ini, di sini aku melihat posisi blessingnya tuh kayak vibe-nya happy banget sih, itu happy banget, berlimpah banget, itu cukup banget buat diri kamu, cukup banget untuk merawat, memanjakan, mentreatment diri kamu dengan sangat baik. Itu ya, karena di sini Nine of Cups dikonfirmasi sama Nine of Pentacles, atau misalnya bisa gini juga gitu. Ketika kamu single nih, contoh aja, kamu single, kamu fokus ke diri kamu invest sama diri kamu menyayangi diri kamu, ya udah kamu happy dengan dunia kamu dan apa yang kamu punya gitu. Kamu nggak pusing misalnya punya pasangan bagus, nggak juga nggak apa-apa, kamu nggak akan menurunkan standar kamu untuk orang-orang yang menurut kamu kayaknya nggak masuk deh gitu. Kamu nggak akan menurunkan standar kamu. Terus juga um, kayak kamu misalnya juga punya teman bagus, nggak juga nggak apa-apa. Jadi fokusnya uh, udah di titik mungkin lebih chill sama hidup, udah nggak terlalu pusing lagi kayak orang mau ngapain, orang mau ngomong apa. Yang penting kayak kamu udah bisa cukup nyaman, bisa mentreatment diri kamu dengan baik ya. Karena ini posisinya di blessing gitu ya, bisa jadi ketika kamu punya standar, kamu nggak mau menurunkan standar kamu buat misalnya hubungan romantis contohnya gitu ya, itu akan membuka membuka sesuatu hal yang baru gitu di dunia kamu. Ibaratnya kan kalau kamu udah punya standar, berarti kamu berada di frekuensi tertentu. Frekuensi itu bisa jadi berbeda dari versi diri kamu yang sebelumnya. Makanya kamu juga attract sesuatu yang berbeda gitu untuk datang ke dunia realita kamu. Contohnya seperti itu. Lalu situasi ini atau interaksi dengan orang ini ya mungkin terasa berat gitu. Kalau ini konteksnya di pekerjaan. Susah sih emang berurusan dengan seorang seperti ini. Ataupun bukan di pekerjaan juga, ketika orang temperamen atau kayak orang terlalu lemes, nggak ada energi kehidupannya juga itu berat sih ibaratnya. Yang satu perlu dialemin terus, yang satu kayak perlu diangkat-angkat terus gitu ya. Dan ini rasanya nih kayak bawa Ten of Wands ini gitu, berat dealing dengan orang yang um,
seperti King of Wands di posisi tantangan gitu, antara dia sangat temperamen, nggak kontrol diri, nggak kontrol kata-kata, atau di sisi satunya nggak ada energi kehidupan, nggak ada semangat atau patah semangat, jadi perlu diangkat terus, perlu disemangatin terus, tapi kayak sampai kapan sih bisa seperti itu, gitu ya. Terus juga tadi yang aku bilang, di sini ada pertanyaan tentang mau kemana setelah ini. Untuk sebagian ada hubungannya dengan pekerjaan ya. Gini, karena di sini rasanya ada yang terasa berat gitu. Terasa berat entahlah tanggung jawabnya nggak sepadan sama gajinya, atau kayak jam kerjanya juga, atau kayak nggak melihat adanya pertumbuhan karir di situ, atau orang-orang yang toksik. Aku nggak tahu skenario yang mana. Yang jelas di sini ada yang terasa berat. Makanya ada pertanyaan mau kemana setelah ini? Apakah masih mau dilanjutkan? Ataukah kamu mau tahan-tahan terus sampai kapan? Di sini tadi temanya di bawah doa, atau kamu renungkan baik-baik gitu ya. Mencari jawaban dalam sunyi. Gak bisa kayak, karena suara hati itu bisa samar gitu. Bisa samar dan butuh apa ya? Benar-benar kayak kita atentif untuk bisa denger kayak yang baiknya apa sih jawabannya gitu ya. Terus Three of Cups sama Three of Wands ini tuh sarannya ya gitu. Three of Cups tadi ini cuma menambahkan apa yang udah aku bilang di sini ya, di posisi blessing kamu, karena Three of Cups itu kan temanya happy, menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat, menikmati waktu santai, bersenang-senang, merawat diri kamu. Mungkin kamu butuh relax juga sekali-sekali gitu ya, butuh recharge, karena di sini ada yang bawa beban berat nih sebagian. Nah itu pesannya dengan Three of Cups sama si Three of Wands. Terus di waktu yang akan datang, membuat pilihan, atau kayak ini menghadapi kenyataan gitu ya, melihat apa yang perlu dilihat, entahlah entahlah memori masa lalu yang berat atau apapun itu. Two of Swords itu hmm, kayak sebenarnya itu sesuatu yang bisa kita pilih, sebenarnya itu sesuatu yang bisa kita hadapin, cuman masalahnya kita mau berhenti berlari atau enggak gitu ya. Dan ini juga berlaku untuk skenario misalnya orang dari masa lalu muncul kembali. Mungkin ada satu momen di mana kita perlu bertemu kembali dengan orang ini ya, untuk meluruskan apapun yang perlu diluruskan, atau mengkomunikasikan hal-hal tertentu yang belum sempat dikomunikasikan. Yang jelas ada tema um, bisa dihadapin, bisa dilewatin, tapi kamu harus mau dulu untuk berhenti berlari. Oke, sebagai penutup, a win-win outcome is forecast. Win-win solution, um, kayak hal ini atau apa ya, solusi untuk kedua belah pihak di mana semuanya merasa terakomodasi, atau semuanya menemukan titik tengahnya untuk situasi yang sedang dihadapin sekarang. Ya, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.